Selamat siang teman-teman, selamat datang di Pips Counter Daily Outlook ya. Semoga Daily Outlook yang gue berikan pada kalian gratis ini bisa bermanfaat untuk ya kalian belajar mapping di hari ini di market, atau ya kalian ngambil posisi berdasarkan area-area yang gue tandain di hari ini. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita ke chartnya ya untuk analisa. Ini sebentar gue nyalain dulu buat watermarknya biar kalian bisa pada lihat. Nah sip. Oke, jadi ini kita lihat untuk di hari ini ya teman-teman ya. Per hari ini untuk gold itu masih sideways ya secara teknikal. Dan kita lihat juga di H4 nya masih sideways teman-teman. Tapi kalau misalkan H4 itu dia bisa break current high ya, ini ada signal yang cukup bagus ya teman-teman ya, untuk kita bisa ambil buy teman-teman ya. Nanti buat SL ya bisa ditaruh di current low ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia break current high, ya itu kan berarti dia nge reject demand yang ada di sini ya teman-teman, dan itu adalah signal yang bagus untuk gold itu melanjutkan bullish movement ya teman-teman nih dari sini ya. Jadi ini hanyalah sekedar koreksi saja kayak gitu ya teman-teman, karena di bawah ini ada area demand ya gitu, dan ya ini bisa bersiap untuk lanjut naik semisalkan si H4 nya tadi break current high kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia turun ke bawah gimana? Gue sih baru akan nge-sell kalau misalkan si H1 nya dia ngebreak ini teman-teman. Dia ngebreak support ini, kita bisa ambil untuk sampai ya kita targetin ke area demand dulu lah, walaupun demandnya ini menurut gue cukup lemah dan ada potensi sampai ke area support sini kayak gitu ya teman-teman. Tapi tetap kita harus tandain juga untuk area demandnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita harus selalu respect area demand atau supply yang ada. Di sini juga ada area supply, jadi ada kemungkinan bisa jadi nantinya kalau misalkan H4 nya dia close candle bearish, nah itu ada kemungkinan dia tektokan dulu nih sampai mungkin New York Open atau enggak London Open nanti sore kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan dari gua lihat kayak gini ya, supply ini bisa jadi break sampai nantinya ke supply sini, atau kalau misalkan H4 nya nggak close bearish ya teman-teman ya, atau nantinya dia bisa mantul di sini kayak gitu. Tapi ya ini harus diperhatiin dulu juga nih di sini. Jadi ada supply menumpuk ya, wajar karena ini sideways, jadi ya begitu supply bertumpuknya ya. Demand juga banyak, demand bertumpuk. Jadi kita tinggal pinter-pinter aja untuk milih area supply, dan gue lebih prefer untuk ya milihnya yang di atas ini, sama supply sini kayak gitu teman-teman. Secara fundamental ya, secara rilisan data hari ini hanya ini saja ya, hanya orange folder teman-teman, karena seharusnya sih kan di hari ini ya, Jumat pertama di setiap bulan itu kan ada NFP ya teman-teman ya, non farm payroll. Tapi karena US government itu masih shutdown, jadi non farm payrollnya dipindahin lagi teman-teman kayak gitu ya teman-teman. Dan belum ada sentimen global yang bener-bener memberikan efek terhadap pergerakan harga emas secara signifikan ya teman-teman ya. Secara sentimen global masih ya penguatan sedikit, penguatan terbatas kayak gitu-gitu aja ya teman-teman untuk US dollarnya. Jadi kita bisa pindah ke JJ. Nah untuk di JJ, congrats juga teman-teman untuk yang kemarin ikut live trade gua teman-teman. Kalian bisa cek juga bahwa kemarin kan gue bilang kalau misalkan H1 nya dia ngebreak ya ini bisa lanjut ke bawah, dan ini lanjut ke bawah, tapi sayangnya dia mantul di area dimensi nih teman-teman ya. Kalau gue sih udah ngambil di sini kemarin di sini, dan ya udah TP di situ sekitar 1 banding 1 lebih lah, lumayan. Itu memanfaatkan apa? Memanfaatkan dari sentimen global terhadap keputusan suku bunga dari Bank Sentral Bank of England ya teman-teman ya. Itu kalian bisa cek di Reuters. Ini kita hilangkan dulu, terus kita cek ke weekly-nya. Nggak usah weekly ya, karena ini udah akhir bulan ya teman-teman ya. Untuk di daily dia masih ada potensi untuk naik ke atas ya teman-teman ya. Dia masih bisa ngejar area supply sini, jadi ada kemungkinan untuk dia lanjutin kenaikannya selama nggak ada sentimen negatif ya untuk GBP. Nah ini kita cek sekarang masih di area support, di sini ada demand, kita bisa tandain dulu area demandnya. Demandnya udah di retract, udah di reject ya teman-teman ya. Kita tinggal tunggu nanti apakah H1 dia bisa nge-break sini atau enggak. Kalau misalnya dia bisa break sini, kita bisa coba untuk ambil buy ya nanti ya, seperti ini teman-teman. Kayak gitu. Nah selebihnya ini area RBS.
Oke. Kita tinggal tunggu untuk JJ-nya break resistance saja. Nah, habis break resistance nanti bisa kita cari antara di M30, kalau enggak di H1-nya apakah terbentuk new demand rally base rally kayak gitu. Ya, ini super simple kok untuk di JJ ya untuk hari ini. Tapi nanti perhatiin aja di area sini. Sebentar, gue cek dulu. Ya. Oke, nah nanti perhatiin aja di area sini lah, di level-level segini nih, di 201.8 atau poin 9 atau mungkin ya di masuk-masuk poin 7, kalian harus perhatiin. Kalau misalkan kalian itu lagi ada posisi holding buy dari bawah, terus tiba-tiba ada konfirmasi ada bearish pin bar atau mungkin ada bearish engulfing atau mungkin ada new structure supply yang bagus, nah hati-hati ini di area sini karena ada kemungkinan harga nantinya akan nge-reject gitu teman-teman. Oke. Sepertinya untuk di market ini cukup sekian dulu, nggak terlalu ribet untuk di JJ. Sebenarnya strukturnya lumayan menarik asalkan dia keluar dari area sideways-nya. Kayak gitu ya. Untuk newsnya hari ini tidak ada GBP dan ya kita bisa berharap aja untuk London session nanti ada dorongan volume. Kalau nggak ada, kalau misalkan nanti di jam 3 sampai jam 4 itu London sessionnya sepi, pergerakan GBP-nya sepi ya teman-teman ya, hanya gerak sekian pips. Nah kalian bisa berekspektasi adanya lonjakan volume di Open New York, kalau nggak di ini di closing London session. Nanti kalian bisa perhatiin JJ di jam-jam itu ya teman-teman. Oke, that's it. Semoga bermanfaat untuk daily outlook-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis aja di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Bye bye.